Tani kula wingi poso niku maca muslim. Kula biasane nak poso maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus. Ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakih-fakih berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhadza bina rajulan teng tempat itu di papa Sayyidina Ali mbek Sayyid Fadl. Padahal itu dulu Sayyidina Ali di papa terus didudukkan gurunya Abu Bakar. Ya, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan ngurus kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian napa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek fikih terus dibagas, nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takut, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile. Bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian juga. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen qadhi hajat.
Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Soalnya saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu kan. Lha iki hadis to kan. Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan. Wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pon. Bareng salat lagi 2 rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ora trimo meneh dimami sinten? Duti keploki. Terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mas sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marat kira ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Ini Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu terus kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek, santri dia masuk teko karek. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah duhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai dhewe iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadile Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kayak kali-kali. Oh, jadi cerita hukum. Malah sampai tenagoman ini wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali nek gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjogo awal napa? Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja sah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di imam Rukun meskipun Abdul Qullah misalnya cara derajat. Ini enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ya resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa?
saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walaf dolin yasin, akbar pegawe saya. Kenapa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mereka napa? Saya. Itu repot mazhab namanya. Macam Quran-Quran yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Kali sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Ngen kula tren kok agar langgar ditakoki iki sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, traweh ora payu, udah putih bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marakno pangeran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Walton boron makmum. Pulau gampang bah, lah putih kesana bus warga umum tua, ampun gelo bah. Jalan ini bus warga buatan traweh toh bah, termasuk di bare hati. Wah, nggak cocok. Pertama gue cerita cakap nom saiki Gus ya traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok lagi. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo wedi ra mlebu swarga. Wedi ra mlebu swarga. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tak usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kalau suwon sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rusia, Syiah ngafir nopo. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih dijilbabi tapi udele ra dijil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku lah bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dan Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dan itu sing ngundang ya jujur. Ku tekem celek tak omongi ngono. Tiang-tiang nyuwun dangdutan wis wah repot. Ya tapi kejemunin aku ngisini. Ojo kok. Wae dak ngerti nggih padha ngertos wis nak niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sih kalau ngangkat kok sinden utawi dalang ya orang. Tapi kalau ngilangi adat dalang, sinden ya orang gaul. Kurang gaul. Lah cara anu kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Ruhin kan tidak mungkin. Ono asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik.
Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Bapak siap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang blotor lho. Wong sing wawancara sinten? Ini guru Pak Kursi wong alim soleh diwawancari ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak loroe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Lho tes bener. Wong alim mulai kowe roh kitab iku lali mutolaah. Sampeyan iki eling. Padha-padha bergelok film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal, mari katut. Nah, ini juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal tuh rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, boten sakit. Podo masalah duwe nggih ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Dibeli contohnya RT BRW pancen dalam TPI cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, sampe pejabat mboten nate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham kan? Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wahaya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah be aku ndonga ala sing badani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah berita ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar jadi Mas. Saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja.
Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam biasa. Nah ini ngaji terus kalau suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih, lewat sanad sing muttasil ila Rasul. Pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, sing mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalang-alai senenge wong sing